sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat pertama sampai yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop 2 saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya berikan tema pada pagi hari ini yaitu jangan takut. Sekali lagi, jangan
takut. Bapak Ibu, kita boleh melihat bagaimana pesan firman Tuhan hari ini yang boleh kita renungkan bersama-sama, dan kita boleh melihat bagaimana ada tugas yang diberikan tentang pengukuran, dan tindakan pengukuran sebagai suatu tindakan simbolis. Bukan hanya satu kali kita dapat temukan di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, kisah tindakan simbolis pengukuran menyatakan kepemilikan, perlindungan, dan pemeliharaan. Dan kita melihat di sini bagaimana Yohanes menerima instruksi atau tugas untuk melakukan tindakan simbolis sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para pendahulunya, yaitu mengukur bait suci. Dan dimulai dari pengukuran itu dan tidak termasuk bagian pelataran luar. Dan ini merupakan penekanan bahwa bait suci adalah milik Allah, namun halaman bait suci tidak perlu diukur karena telah diberikan kepada kaum non-Yahudi. Ini menggambarkan bahwa Allah melindungi orang percaya dan memisahkan mereka dari orang-orang yang tidak percaya. Sehingga tema kita hari ini berbicara tadi yaitu jangan takut. Karena apa? Apa yang boleh kita renungkan, kita baca hari ini bagaimana Yohanes sang pelihat boleh menerima tugas, itu menggambarkan bahwa Allah menyatakan atas kepemilikannya dan Allah memisahkan orang-orang yang tidak setia kepadanya. Sehingga sebagai orang percaya kita tidak perlu takut, namun kita harus berbangga hati pada hari ini bagaimana kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan bahwa Allah terus memperhatikan kehidupan kita. Dengan penyataan kepada Yohanes untuk boleh mengukur, artinya melihat sampai mana kepemilikan Allah, orang-orang yang berhak masuk atau menjadi bagian dari kerajaan surga, dan orang yang tidak masuk adalah bagian daripada penghukuman Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, dalam keadaan kita saat ini kita boleh memperhatikan ayat firman ini sekali lagi bahwa Tuhan mengutus kedua saksinya, tetapi tidak ada penjelasan mengenai siapa mereka. Hanya dikatakan ada pohon zaitun. Mereka bertugas untuk bernubuat, berkhotbah, dan menyampaikan tentang kabar pertobatan. Dan untuk itu kepada mereka diberikan kuasa untuk melakukan mujizat dan kuasa agar mereka mampu melindungi diri mereka sendiri. Kita telah membaca tadi bahwa siapapun yang ingin mengganggu mereka, maka dari mulut mereka akan keluar api dan menghancurkan para musuh-musuhnya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namun di akhirnya kita melihat bagaimana mereka harus menyelesaikan tugas kesaksian mereka. Mereka harus dibunuh dan mengalami kematian. Namun hal yang sangat luar biasa boleh kita perhatikan, ketika mereka telah mengalami kematian, ada hari yang ketiga mereka boleh dibangkitkan kembali dan mereka menjadi saksi, dan lewat itu ada banyak orang yang boleh bertobat dan memuliakan Tuhan Allah. Oleh karena itu Tuhan Allah telah menyatakan kuasa perlindungannya atas para saksinya dengan membangkitkan mereka dan membuat mereka naik ke surga. Ketika kenaikan mereka ke surga dijelaskan bahwa terjadi gempa bumi yang membinasakan 10% kota Yerusalem dan menyebabkan 7.000 orang mati, dan mereka yang tidak ikut binasa adalah orang-orang yang memuliakan Allah. Dunia penuh dengan dosa. Oleh karena itu Allah memerintahkan, memberikan tugas, dan ini adalah suatu jalan bagi kita untuk boleh
kembali kepada jalan Allah. Ketika kita sudah mulai lari daripada jalan Allah, firman Tuhan hari ini mau berkata kepada kita bahwa akan ada pemisahan, akan ada penghakiman. Jikalau kita orang-orang yang melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, marilah kita bertobat, sehingga ketakutan tidak akan kita miliki ketika ada hari penghakiman. Namun ketika ada hari penghakiman, ketika kita percaya, maka kita akan bersuka cita, karena akan ada pemisahan siapa yang menjadi milik Allah dan siapa yang bukan menjadi milik Allah. Jadikan hidup kita menjadi milik Allah. Ketika hari itu telah tiba, kita boleh bersama-sama Dia di dalam kerajaan-Nya, dan kita boleh berkemenangan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita, ketakutan akan terjadi ketika kita melakukan kesalahan di hadapan Allah. Namun ketika kita mau setia dan melakukan kehendak-Nya, maka kita tidak akan merasa takut, namun kita akan menjadi bagian dari kerajaan surga-Nya dan menikmati kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Oleh karena itu, kita adalah sebagai saksi Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan akan melindungi kita sampai kita selesai menyelesaikan setiap tugas yang oleh Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana kedua saksi itu, sekalipun mereka mengalami kematian, namun Tuhan Allah memperhatikan hidup mereka dan membangkitkan mereka kembali dan menaikkan mereka ke dalam kerajaan surga yang telah Ia sediakan. Demikian dengan kehidupan kita, kita akan menikmati itu ketika kita mau setia dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami lewat kitab Wahyu. Bagaimana Yohanes sang pelihat boleh menyatakan akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah berkata supaya kami jangan takut, namun kami perlu setia dan senantiasa terus melakukan kehendak Allah. Maka Allah akan menjadikan kami milik-Mu dan boleh menikmati kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa, berkati dan urapi kami agar kami tetap setia dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terpuji Engkau Bapa, sedang kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.